Dan makanlah makanan yang banyak, lagi baik, di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Kisah Nabi Adam dan Siti Hawa di dalam Al-Quran. Mayoritas ulama mengatakan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa ketika diciptakan Allah, mereka berdua tinggal di surga yang di dalamnya seluruh fasilitas dan kenikmatan. Kisah Nabi Adam dan Siti Hawa telah diungkap dalam kitab suci Al-Quran. Kisah ini ditulis dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Yang artinya, dan kami berfirman, hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan yang banyak, lagi baik, di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Pada ayat ini, Allah menyebut istri Nabi dengan kalimat zaujah, pasangan atau istri Anda. Dalam bahasa Al-Quran, istri atau pasangan lebih sering disebut zauji daripada zaujati, karena artinya adalah pasangan. Kalau untuk menyebut istri, sering digunakan kata imro'ati, seperti dalam firman-Nya yang artinya dan istrinya Abu Lahab, pembawa kayu bakar. Quran Surat Al-Masad ayat 4 juga tersebut dalam firman-Nya, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Raja berkata kepada wanita-wanita itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan daripadanya. Berkata istri Al-Aziz, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya untuk mendudukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Quran Surat Yusuf ayat 51. Para ulama menyebutkan ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan tinggal di surga sendiri, beliau merasa kesepian. Walaupun di dalam surga, fasilitas sangat lengkap dan sempurna. Hal itu karena manusia adalah makhluk sosial, suka bergaul dengan sesama manusia. Ini sesuai dengan namanya Al-Insan. Oleh karenanya, disebutkan bahwa kebutuhan manusia ada dua, yakni pertama, kebutuhan lahir berupa makanan, minuman, tempat tinggal, dan fasilitas lainnya. Yang kedua adalah kebutuhan batin berupa istri, teman, kawan, keluarga, tempat dia mencurahkan hati, teman bercanda, dan bersenda gurau. Nabi Adam di surga mendapatkan seluruh fasilitas lahir, tetapi tidak mempunyai teman, maka dia merasa kesepian. Ketika Adam tidur, Allah mengambil darinya tulang rusuk sebelah kiri, dan darinya diciptakan Siti Hawa sebagai istrinya. Sejak itulah Nabi Adam menjadi tenang, karena mendapat kebutuhannya yang lahir dan batin sekaligus. Penciptaan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya
Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Ini dikatakan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Juga dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istri itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian, taatkala dia merasa berat, keduanya, suami istri, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 189. 3 ayat di atas dikuatkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ia tidak bisa lurus untukmu di atas satu jalan. Bila engkau ingin bernikmat-nikmat dengannya, maka engkau bisa bernikmat-nikmat dengannya. Namun padanya ada kebengkokan. Jika engkau memaksa untuk meluruskannya, engkau akan memecahkannya, dan pecahannya adalah talaknya. Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan ayat-ayat dan hadis di atas, para ulama mengatakan bahwa wanita disebut al-mar'atu dalam bahasa Arab karena dia diciptakan dari al-mar'u, yaitu dari seorang laki-laki dengan Hawa. Disebut Hawa karena diciptakan dari orang hidup. Mayoritas ulama mengatakan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa ketika diciptakan Allah, mereka berdua tinggal di surga yang di dalamnya seluruh fasilitas dan kenikmatan sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran dan yang selama ini dipahami masyarakat umum. Pandangan mayoritas ulama tentang surga Nabi Adam adalah surga di langit yang didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut. Kata al-jannah pada ayat tersebut menggunakan al yang menunjukkan sesuatu yang telah diketahui sebelumnya. Intinya, surga Nabi Adam adalah surga yang sudah dikenal masyarakat selama ini dan yang sering disebut di dalam Al-Quran dan hadis, bukan surga lain yang belum diketahui oleh orang banyak. Di dalam hadis disebutkan bahwa ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Musa berkata, "Wahai Adam, Andalah yang menyebabkan anak keturunanmu menderita dengan mengeluarkan mereka dari al-jannah, surga." Dan Nabi Adam diam. Ini menunjukkan bahwa surga yang Nabi Adam di dalamnya adalah surga yang di langit yang selama ini dikenal. Apakah di dalam surga itu orang yang masuk di dalamnya tidak akan keluar lagi selamanya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 48. Maka jawabannya bahwa orang yang sudah masuk surga dan dikehendaki Allah untuk tinggal selamanya, maka dia tidak keluar darinya. Tetapi bagi yang Allah kehendaki hanya sementara dan diizinkan keluar masuk ke dalam surga, maka orang tersebut bisa keluar masuk seperti malaikat yang keluar masuk ke dalam surga sesuai dengan tugasnya.
Begitu juga Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau masuk ke dalam surga dan melihat ke dalamnya. Kemudian beliau keluar lagi. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperlihatkan di surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Hadis riwayat Muslim. Apakah di surga seseorang bisa berbuat salah? Padahal surga itu tempat yang disucikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 25-26. Jawabannya, tidak semua tempat yang disucikan Allah dijamin tidak terjadi maksiat di dalamnya. Sebagaimana Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah masjid yang disucikan Allah, tetapi terjadi maksiat di dalamnya, terutama ketika dikuasai orang-orang kafir. Walaupun surga tidak seperti itu, tetapi kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam semua atas kehendak Allah untuk suatu hikmah yang Allah lebih mengetahuinya. Di sana terdapat dalil-dalil lain yang menguatkan pendapat ini, bahwa surga Nabi Adam adalah surga yang di langit, di mana orang-orang beriman setelah hari kiamat akan masuk ke dalamnya, dan bukan surga di bumi sebagaimana oleh sebagian kalangan. Lepas dari perbedaan itu semua, masalah surga Nabi Adam ini tidak ada hubungan langsung dengan ibadah harian yang kita jalani selama ini. Yang penting, bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk selalu meningkatkan kualitas amal ibadah kita, agar menjadi bekal yang baik untuk menghadap Allah nanti pada hari kiamat, dan semoga dengan amal soleh dan dengan rahmat Allah, kita dimasukkan ke dalam surganya yang abadi. Amin, amin ya robbal alamin.